Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Dosa membuat kita terasing, namun kasih-Nya membuat kita terpanggil. Kita sering bahkan sempat kehilangan arah, namun di dalam Kristus kita menemukan jati diri kita yang baru. Mari kita masuki ibadah kudus pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa kita telah ditemukan, kita telah ditebus, dan kita dikasihi selamanya. Mari kita bersaat teduh bersama-sama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan pandangan hati kita kepada tahta kemuliaan Allah. Dia adalah Raja di atas segala raja, yang layak menerima segala hormat, pujian, dan penyembahan kita. Dengan hati penuh syukur dan rasa kagum, mari bersama-sama kita naikkan pujian, mulia, sembah Raja mulia.
Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 29 ayat yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita semua menyadari bahwa ketika kita terhilang, Tuhan tidak menebus kita dengan transaksi harta duniawi. Dia membayar harga pencarian itu dengan pengorbanan yang nyata di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan saat kita ditemukan kembali oleh-Nya. Sebab bukan dengan barang yang fana Dia membayar dosa kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadikan padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, silakan kaum wanita saja. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, silakan kaum pria. Bersama-sama ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Biarlah ini menjadi pujian dan doa kita kepada Tuhan. Jadilah seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa, karena memang itulah natur kita manusia yang lemah. Tapi hari ini ketika kita memenuhi panggilan Tuhan, kita patut bersyukur sebab kita boleh merespon apa yang Tuhan kehendaki. Mari dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Seperti pujian kami ya Bapa, kami memiliki kerinduan menjadi seperti yang Engkau ingini. Meninggalkan cara hidup kami yang lama dan sia-sia. Namun Bapa, kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang hanya menuruti keinginan kami sendiri. Kami belum mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sering mendukakan hati Tuhan dan sesama kami. Pagi ini Bapa, dengan segala kerendahan hati, kami memohon, ampunilah kami ya Tuhan. Mampukan kami terus menyadari betapa besar pengorbanan-Mu, menebus kami dengan darah yang suci di Kalvari. Demikianlah hidup kami Bapa. Kami mau letakkan sepenuhnya di mezbah-Mu. Jadilah pada kami seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami memohon pengampunan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, setiap kita yang sudah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, berita anugerah bagi kita semua. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 demikian firman-Nya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Biarlah kita semua yang telah ditebus terus berusaha hidup seturut kehendak-Nya. Mari kita bersama-sama berpedoman pada petunjuk hidup baru yang akan kita baca bersama-sama mulai dari alamat firman-Nya. 2, 3. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kita juga akan bersama-sama membaca ayat hafalan kita pada bulan ini, mulai dari alamat firman-Nya. 2, 3. Kejadian 4 ayat 7b. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Biarlah kehidupan kita yang diperbaharui selalu memiliki kerinduan untuk selalu dan selalu memuji nama-Nya. Ku mau puji kasih-Nya.
Mari dengan segenap hati kita kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita yang pagi hari ini akan dipimpin oleh Evangelis Hana. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa, kita membawa setiap syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan terus tuntun, Tuhan tetap jaga, sehingga kami boleh melewati setiap hari kami di dalam minggu ini dengan baik. Setiap tantangan, setiap kesulitan bisa kami hadapi, bahkan bisa kami lewati dengan baik semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini kami juga bersyukur karena Tuhan telah melayakkan kami, mengundang kami untuk masuk di dalam persekutuan pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan mari memberkati kami, supaya kami boleh bersama-sama mengarahkan hati kami, menikmati persekutuan dengan Engkau di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami juga datang dengan setiap pergumulan kami ya Bapa. Kami mau berdoa, bersyukur bersama-sama untuk setiap kepengurusan komisi maupun majelis yang telah terpilih. Kami tetap berdoa bersatu hati memohon kiranya Tuhan mari memberkati, menolong ya Tuhan, sehingga di kepengurusan yang baru, di kemajelisan yang baru, kiranya boleh membawa warna-warna yang baru di dalam pelayanan yang ada di gereja ini. Kami berdoa kiranya Tuhan bekerja, berkarya melalui setiap anak-anak Tuhan yang telah terpilih, sehingga melalui pelayanan mereka juga boleh mengembangkan setiap pelayanan yang ada di gereja ini. Setiap tantangan, setiap kesulitan yang akan dihadapi ke depan di dalam pelayanan ini, kiranya Tuhan terus menolong, Tuhan memberkati, sehingga kami boleh menghadapi itu dengan baik, dengan bersatu hati. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama pada pagi hari ini menyerahkan untuk Komisi Pria ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam pelayanan komisi ini. Kami tetap berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan mari memberkati setiap pengurus yang saat ini dengan setia melayani maupun pengurus baru juga yang nantinya akan melayani. Tuhan juga memberkati, kiranya Tuhan berkarya melalui setiap mereka yang akan melayani, sehingga boleh mengembangkan setiap pelayanan yang ada di komisi ini. Kami tetap berdoa menyerahkan setiap kami sebagai kaum bapak, kaum pria yang ada di gereja ini. Tuhan juga terus kiranya menolong kami, untuk mendorong kami, untuk mengambil bagian di dalam ibadah-ibadah yang diadakan setiap bulan. Kami berdoa kiranya komisi pria di gereja ini semakin terus bertumbuh, semakin terus berkembang di tahun yang baru. Terima kasih ya Bapak, saat ini kami juga berdoa bersama-sama menyerahkan setiap pos-pos PIGKT yang ada di Indonesia, baik itu yang baru merintis maupun yang sudah berdiri beberapa tahun. Kami tetap berdoa kiranya Tuhan mari memberkati gereja-gereja yang baru merintis ini. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat ya Bapak, tantangan-tantangan yang mereka hadapi di dalam merintis, membuka setiap pelayanan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan jalan keluar, sehingga mereka boleh mengatasi setiap kesulitan tantangan yang ada dengan baik. Tuhan juga memberkati setiap jemaat-jemaat yang ada di gereja-gereja ini. Tuhan kiranya mari menolong, memberkati, sehingga setiap jemaat yang ada juga boleh semakin terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menumbuhkan, Tuhan mengembangkan setiap gereja-gereja
pos-pos PI GKT yang ada di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa menyerahkan peran kami sebagai orang percaya dimanapun itu, di dalam keluarga kami, di dalam tempat kerja kami, dimanapun itu, tempat usaha kami. Tuhan mari memberkati supaya kami boleh menjadi saluran berkat, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi contoh yang baik dimanapun kami berada ya Bapa. Sehingga ketika orang-orang yang belum percaya, Tuhan melihat kehidupan kami, melihat tindakan kami, mereka boleh memuji, membesarkan nama Tuhan dan juga mengagungkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kami untuk boleh terus menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Pada pagi hari ini kami juga bersatu hati berdoa menyerahkan Bapak Ibu Jemaat yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh ya Bapak. Kami bersatu hati berdoa menyerahkan Bu Lingling yang saat ini dirawat di rumah sakit. Kami tetap berdoa ya Bapak, kiranya Tuhan mari memberkati. Tuhan berkarya melalui setiap tenaga medis, setiap obat-obatan, setiap makanan, minuman yang dikonsumsi. Kami berdoa kiranya Tuhan mari campur tangan, sehingga kami rindu Bu Lingling boleh dipulihkan. Setiap tindakan pengobatan yang dilakukan, Tuhan mari sertai, Tuhan campur tangan. Terima kasih ya Bapa, dan kami rindu Bu Lingling boleh pulang ke rumah dengan keadaan yang lebih baik, keadaan yang lebih sehat. Bapak Ibu Jemaat yang lain yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh pun tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan memulihkan mereka, dan kami rindu di minggu-minggu selanjutnya mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Evangelis Hana. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan diberkati melalui persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Bapak Ampau. Kepada Bapak Ampau saya persilakan. 1, 2. Shalom Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya akan membawakan sebuah lagu pujian. Lagu pujian ini melatar belakangi kehidupan saya terdahulu. Laksana seperti anak yang hilang. Ku akui dahulu hidupku selalu menjauh darimu. Di saat tak memandang firman-Mu, semakin berat bebanku. Walaupun sangat keras upayaku mengandalkan kekuatanku, hingga tak ku hiraukan kuasa-Mu. Betapa rapuh jiwaku. Diriku bagai anak yang hilang, yang jauh dari bapaknya. Ketika diriku kembali padamu, Bapa memelukku,
bebanku. Walaupun sangat keras upayaku mengandalkan kekuatanku, hingga tak ku hiraukan kuasa-Mu. Bertambah rapuh jiwaku, diriku bagai anak yang hilang, yang jauh dari Bapaknya. Ketika diriku kembali padamu, Engkau memelukku penuh kasih dan kuasa kasih-Mu pulihkanku. Ini ku bagai anak yang hilang, yang jauh dari Bapaknya. Ketika diriku kembali padamu, Engkau memelukku penuh kasih dan kuasa kasih-Mu pulihkanku. Yesus, Kau terpujilah, Kau Tuhanku. Haleluya. Puji pada Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ampau, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kita bukanlah Allah yang hanya duduk diam di tahtanya menunggu kita datang. Dia adalah gembala yang rela turun ke lembah yang paling dalam sekalipun, menembus semak berduri hanya untuk menemukan satu domba yang hilang. Mari kita ingat kembali momen indah saat kasih-Nya menemukan kita melalui pujian Yesus Cari Daku. Yesus telah lahir di
Golgota Yesus tersalibkan. Di Golgota Yesus tersalibkan untuk keselamatan jiwaku. Betapa ajaib rahmat kasih-Nya yang mati bagiku, yang mati bagiku, yang mati bagiku. Betapa ajaib rahmat kasih-Nya yang mati bagiku. Tuhan Yesus tidak pernah berubah meskipun kita sesat meninggalkan Dia. Oh, Yesus tidak pernah berubah. Meski ku sesat meninggalkan Dia, Dia selalu mendoakan daku. Dia datang panggilku, Dia datang panggilku, Dia datang panggilku. Dia selalu mendoakan daku. Dia datang panggilku. Kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Kepada hambanya saya persilahkan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Waktu yang baik di mana kita bisa bersama-sama ada di dalam peribadahan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita sekalian berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah kita sungguh bisa beroleh berkat melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, kami berterima kasih ya Tuhan, di tengah peribadahan ini Engkau akan memberkati kami melalui pemberitaan firman Allah. Pujian sudah kami naikkan, doa sudah kami naikkan, dan kiranya saatnya ya Tuhan Engkau akan menurunkan anugerah-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Sertai hamba-Mu penuh keterbatasan, dan sertailah seluruh jemaat Tuhan, sehingga pemberitaan firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, melanjutkan akan perjalanan pembelajaran kita dari kitab Kejadian. Dan hari ini kita sampai pada Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-24. Saya memberikan judul renungan kita yaitu Lost and Found, yaitu terhilang dan ditemukan. Kita akan membicarakan di sini yaitu tentang respon manusia terhadap dosa. Saudara, saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 24. Jika saudara sudah menemukan, saya akan membacakan, silahkan saudara menyimak di dalam Alkitab saudara masing-masing. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah
di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan beraih kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Kemudian ayat yang ke-17, "Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Baik. Saudara yang terputus ya, ada ayat yang ke-21. Sebentar. Ayat 21. Ayat 21 mengatakan demikian, "Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari antara kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu penginjil Hana sudah memaparkan kepada kita betapa liciknya iblis menggiring kita, menjebak kita untuk jatuh dalam dosa. Nah, hari ini saudara, kita akan mempelajari melalui bagian teks yang sudah kita baca, yaitu bagaimana dosa itu membawa dampak yang begitu buruk di dalam hidup manusia. Sekali lagi, setelah kita belajar bagaimana iblis itu begitu liciknya menjebak manusia agar kemudian manusia jatuh dalam dosa, maka kemudian hari ini kita akan belajar bagaimana dosa itu benar-benar berakibat buruk di dalam hidup manusia. Dan bagaimana kemudian manusia itu meresponi atau kemudian menyikapi akan keberdosaannya. Dan kemudian juga kita akan belajar bagaimana Allah menyikapi akan keberdosaan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita mempelajari terkait dengan dosa ini, saudara, maka kita harus senantiasa melihat hidup kita bahwa
Keberdosaan harus kita pandang secara serius. Kita tidak boleh lagi main-main terhadap dosa. Karena dosa itu sesungguhnya membawa dampak buruk di dalam kehidupan manusia. Saudara, arti kata dosa itu, yaitu kita itu tidak sampai kepada tujuan. Atau kita dibelokkan dari tujuan yang sebenarnya. Saudara, Allah menciptakan kita untuk menjadi sesuatu pribadi yang baik, mengerjakan yang baik, menikmati yang baik. Tetapi kemudian saudara-saudara, iblis melalui dosa ini membuat kita kemudian jauh dari sana. Kehidupan kita akan menjadi buruk. Esensi kehidupan kita menjadi rusak oleh karena dosa. Dan kemudian saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lagi kemudian bisa menikmati hal-hal yang baik. Dan kita juga tidak bisa mengerjakan tugas panggilan Tuhan untuk membawa kebaikan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keseriusan dosa ini. Ada dua tokoh yang saya kutip perkataannya. Satu Timothy Keller mengatakan demikian. Jika kita meremehkan dosa, maka kita akan meremehkan kasih karunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini ada oleh karena kasih karunia Allah. Dan dosa itu bila mana dosa itu berusaha menarik kita keluar dari kasih karunia Allah itu. Memisahkan kita dari kasih karunia Allah itu. Maka saudara-saudara, pada saat kita menghidupi dosa, pada saat kita memelihara dosa, sesungguhnya kita terpisah dari kasih karunia Allah itu. Pada saat kita anggap dosa itu sesuatu yang biasa, tidak masalah, kita permisif terhadap dosa, maka sesungguhnya kita juga akhirnya merasa tidak membutuhkan kasih karunia Allah. Origen, Bapak Gereja, mengatakan dosa yang dibiarkan tanpa pertobatan akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan menjadi perbudakan. Saudara, pada saat kita kemudian membiarkan dosa, mengapa hari ini, minggu yang lalu dan minggu kali ini kita berbicara tentang seriusnya dosa itu. Karena saudara, pada saat kita membiarkan dosa itu menguasai diri kita, membiarkannya, maka kemudian itu lama-lama akan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kita menjadi orang Kristen yang terbiasa berbuat dosa. Dan pada saat dosa itu menjadi kebiasaan, maka kita akan diperbudak oleh dosa itu. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bukan hamba-hamba Tuhan lagi yang melayani Tuhan, tapi kemudian kita menjadi hamba pelayan dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari hari ini kita belajar betapa ngerinya dosa itu membawa dampak di dalam hidup manusia. Yang pertama, kalau kita melihat tadi pada ayat yang ke-8, pada saat Tuhan berjalan-jalan di dalam taman, apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia kemudian bersembunyi dan takut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa ini merusak relasi manusia dengan Allah. Dosa merusak relasi hubungan baik antara manusia dengan Allah. Saudara-saudara, Allah memang memiliki kecintaan yang begitu luar biasa kepada manusia. Kata berjalan-jalan ini, kalau misalkan kita lakukan pembelajaran dalam bahasa aslinya, menunjukkan tindakan yang berulang. Menunjukkan tindakan di mana dia begitu akrab kepada manusia. Dia mengunjungi manusia dengan rutin di Taman Eden itu. Tapi herannya pada saat manusia jatuh dalam dosa, yang terjadi mereka justru ketakutan dan bersembunyi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan, ada sesuatu yang salah pada saat manusia ada dalam keberdosaan. Dari keakraban, dari kemesraan yang terjadi antara Allah dan manusia. Kemudian manusia itu
menjadi takut dan bersembunyi dari Allah. Allah dipandang bukan sebagai Bapa yang penuh kasih lagi, tapi Allah dipandang sebagai ancaman yang mengerikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat saya dan saudara jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, maka di dalam batin kita ada satu ketakutan yang menjadikan kita ada ketidaktenangan yang luar biasa. Kegelisahan itu meliputi diri kita. Dan hidup yang sedemikian sebenarnya bukan desain Allah. Desain Allah adalah kita diciptakan untuk berelasi mesra dengan Allah. Menikmati sukacita, menikmati bahagia, menikmati kegembiraan di dalam persekutuan dengan Allah. Tapi yang kita lihat, manusia begitu takut dan dia bersembunyi dari Allah. Dosa menghancurkan, merusak relasi Allah dan manusia. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua, identitas manusia rusak. Saudara-saudara ingat dalam penciptaan, setelah manusia selesai diciptakan, apa yang dikatakan Allah? Semuanya itu sungguh amat baik. Dan dalam diri manusia itu mencerminkan kemuliaan Allah. Mencerminkan Allah yang begitu indahnya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi pada saat manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka merasa diri mereka gak layak lagi. Mereka tahu bahwa mereka telanjang dan mereka merasa malu. Saya perhatikan, waktu Allah menciptakan manusia, sesungguhnya mereka diciptakan dalam kondisi telanjang. Tapi saat itu mereka memandang Adam memandang Hawa, no problem. Hawa memandang Adam, tidak ada masalah. Mereka ada dalam pandangan yang suci. Memandang indah, memandang kemuliaan Allah di sana. Tetapi pada saat mereka jatuh dalam dosa, mereka merasa, aku gak layak. Ada sesuatu yang kurang dalam diriku. Saudara bayangkan, dari mencerminkan Allah, tapi kemudian mereka sekarang begitu ketakutan. Dosa merusak cara manusia memandang dirinya sendiri dari sangat baik. Kemudian mereka harus bersembunyi. Manusia mulai hidup dengan topeng dan bukan dengan kebenaran. Disinilah letak masalahnya, saudara. Pada saat manusia itu jatuh dalam dosa, dia senantiasa merasa tidak cukup baik. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang manusia itu berlomba-lomba memuaskan untuk menaikkan nilai dirinya. Kulit sudah begini rasanya kok kurang putih. Tingkat sosial sudah begini kok rasanya terus pingin. Saya bisa diterima kalau saya misalkan seperti ini. Pakaianku, aku bisa diterima kalau pakaianku seperti ini. Aku bisa masuk dalam golongan itu, diterima kalau misalkan aku mencapai ini. Saudara, rasanya tidak pernah ada di dalam satu titik di mana aku sudah cukup baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia merasa dirinya kurang. Merasa dirinya enggak layak. Merasa dirinya begitu hina oleh karena dosa. Yang ketiga, relasi antar manusia juga rusak. Saudara, waktu mereka ditanya Tuhan kan, loh kok kamu tahu bahwa kamu telanjang? Siapa yang ngasih tahu kan gitu? Apa kamu makan buah yang aku katakan jangan kau makan buahnya? Saudara, apa yang terjadi? Kemudian si Adam katakan,
Nah itu perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Allah kepada perempuan, apa yang kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular yang memperdayakan aku, maka ku makan. Saudara, ini menariknya begini. Adam itu menyalahkan, tidak hanya menyalahkan Hawa. Saudara, ingat ya, waktu Hawa diberikan kepada Adam, apa yang dikatakan Adam? Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia begitu bahagia karena mendapatkan pasangan. Tapi begitu mereka jatuh dalam dosa, relasi ini berubah. Yang tadinya perempuan itu dipuja, dianggap sebagai penolong. Dia bahkan menyalahkan Allah, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Saudara, dia katakan, Tuhan salah Tuhan. Tuhan salahkan, Tuhan sudah salah. Gara-gara Tuhan nempatin perempuan di sisiku. Akhirnya aku makan tuh pohon, buah pohon. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak hanya menyalahkan Hawa, dia juga menyalahkan Allah di sana. Dan Hawa juga akhirnya melemparkan kesalahan itu kepada ular. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di sini kita melihat nggak ada pengakuan, nggak ada tanggung jawab. Semua mencari kambing hitam. Dosa itu selalu memecah relasi, merusak kepercayaan, dan menumbuhkan sikap defensif, bertahan, mencoba mempertahankan diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini akibat dosa. Mungkin kita perlu berhenti sejenak. Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan hubungan saudaraku? Apakah aku saling menyalahkan? Saling menunjuk, mencari kambing hitam. Kambing putihnya di mana kan gitu. Mencari kambing hitam. Dan selalu berusaha mencari kesalahan. Ini yang salah, itu yang salah. Ini yang salah, ini yang salah. Istriku yang salah, suamiku yang salah, anakku yang salah, papa mamaku yang salah, gerejaku yang salah, pendetaku yang salah, penatuaku yang salah. Saudara, mari kita telisik dulu. Sebenarnya jangan dulu lemparkan kesalahan. Hari ini kita coba diajak. Apakah ada sesuatu yang salah dalam diri kita? Apakah dosa telah membawa kita sedemikian jauh, sehingga kemudian kita akhirnya jatuh, dan kemudian kita kehilangan relasi-relasi baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Yang keempat, saudara, tatanan ciptaan rusak. Nah, saudara, kalau kita baca tadi kan, tidak hanya mereka mengalami kerusakan hubungan yang rusak dengan Allah, tidak hanya kemudian identitas hubungan dengan diri itu rusak, hubungan dengan Allah rusak, hubungan dengan diri sendiri rusak, hubungan dengan sesama rusak, dan kemudian juga dengan alam ciptaan. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Mereka dikutuk. Dosa itu menjadikan kutuk, mendatangkan kutuk kepada tanah. Kerja menjadi begitu penuh kesulitan, hidup tidak lagi mengalir, tetapi begitu perjuangan yang luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian yang kelima, inilah kenapa akhirnya muncul kematian. Manusia digagas, diciptakan oleh Allah di dalam kekekalan. Tapi kemudian saudara, oleh karena mereka jatuh dalam dosa, di sanalah bermula kematian. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau dari debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Engkau debu akan kembali menjadi debu. Kematian fisik dan spiritual masuk dalam sejarah manusia. Disinilah bermula, saudara. Kalau misalkan kita berpikir, coba pikirkan, saudara. Bukankah Allah yang menciptakan manusia itu satu adanya? Tapi kenapa kemudian sekarang kalau misalkan kita melihat, kenapa manusia menganggap
dalam kelompok ini, inilah yang kami anggap Allah, kami sembah. Inilah Allah kami, inilah Allah kami, inilah Allah kami. Ada yang kemudian menjadikan ciptaan itu Allah mereka. Ada yang menganggap pohon Allah mereka, alam semesta Allah mereka, langit Allah mereka, laut Allah mereka, atau Allah-Allah dalam segala macam bentuk. Coba kalau kita perhatikan, kenapa itu terjadi? Sehingga pertentangan demikian luar biasa. Oleh karena manusia jatuh dalam dosa. Pengenalannya akan Allah itu kemudian menjadi rusak. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak lagi bisa mengenal Allah yang benar. Akhirnya mereka sembarangan mengilahkan. Inilah awal daripada kematian jasmani dan kematian rohani. Di mana rohani manusia tidak lagi bisa mengenal Allah yang benar. Saudara, dalam keseriusan itu, sayangnya, manusia meresponi dosa itu dengan salah. Manusia bersembunyi, manusia menyangkal, manusia menyalahkan, manusia menutupi diri dengan usaha sendiri. Dan nampaknya pola yang ada di dalam kitab Kejadian pasal 3 itu masih bertahan sampai sekarang. Di mana saat manusia berdosa, mereka bersembunyi. Mereka menyangkal, bukan salahku. Mereka menyalahkan orang lain. Mereka menutupi diri dengan usaha sendiri. Saudara, sekarang kita bersembunyi di mana? Mungkin tidak seperti Adam dan Hawa, kita bersembunyi di antara pohon-pohonan. Atau tidak seperti Adam dan Hawa mengambil daun ara dan disematkan untuk kemudian menutupi ketelanjangan mereka. Tapi mungkin saat ini, saudara, dalam keberdosaan kita bersembunyi di dalam kesibukan. Kita bersembunyi dalam pelayanan. Kita bersembunyi dalam aktivitas rohani. Kita bersembunyi dalam reputasi yang baik. Kita bersembunyi menggunakan alasan-alasan yang teologis, alasan-alasan yang sangat rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya semuanya itu tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Saudara mau bersembunyi dalam kesibukan saudara, bahkan saudara bersembunyi di dalam pelayanan, saudara bersembunyi menjadi orang-orang yang begitu sibuk dalam pelayanan. Saudara bersembunyi di dalam reputasi saudara yang saudara bangun. Sehingga saudara memiliki reputasi dikenal orang begitu baik. Saudara bersembunyi di dalam alasan-alasan teologis, alasan-alasan rohani yang begitu banyak. Sesungguhnya bila mana dosa itu tidak diselesaikan, masalah belum selesai. Ada kondisi di mana sungguh-sungguh saudara-saudara kita ada di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Di mana persekutuan hubungan kita dengan Allah itu rusak. Hubungan dengan diri kita sendiri itu rusak. Hubungan dengan sesama kita itu rusak. Hubungan dengan pekerjaan kita menjadi rusak. Dan saudara kita menghadapi di mana kekekalan kematian itu mengancam kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saudara bersembunyi di mana? Saat ini saya bersembunyi di mana? Pohon-pohon apa yang saudara pakai untuk bersembunyi? Hari ini Tuhan ingin mencari kita. Allah ingin menyelesaikan persoalan dosa ini. Allah mencari kita. Tetapi itu Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara, apakah Allah tidak tahu di mana Adam dan Hawa berada? Dia Allah, Dia Maha Tahu. Tapi kemudian Dia berkata, "Di manakah engkau?"
Allah sungguh-sungguh mencari yang hilang. Allah tahu lokasi manusia. Pertanyaan ini adalah panggilan kasih. Allah tidak menunggu manusia bertobat dulu untuk mendekat. Tetapi dia mendekat supaya manusia itu bertobat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini mungkin kita sedang bersembunyi dalam persembunyian kita masing-masing karena keberdosaan kita. Tuhan bertanya, di mana engkau? Ini adalah panggilan supaya kita mendekat kepada Dia. Karena Dia sudah mendekat. Apakah sebelum Dia masuk Taman Eden, Dia tidak tahu bahwa manusia berdosa? Sudah tahu. Betapa perihnya hatinya pada saat Dia memasuki Taman Eden. Karena manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, itu jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah tahu. Dan kemudian Dia masuk dalam taman itu. Dan bertanya, di manakah engkau? Saudara, di mana tempat persembunyian? Di mana tempat persembunyianku? Hari ini Allah memanggil dan bertanya kepada kita, di manakah engkau? Sekali lagi Tuhan ingin membereskan dosa kita. Dia mencari kita. Supaya kita terlepas dari bahaya yang mengerikan yang tadi disebutkan. Supaya saudara tidak ada di dalam kerusakan hubungan dengan Allah. Tidak ada dalam kerusakan dalam memandang diri. Tidak ada dalam kerusakan hubungan dengan sesamamu. Tidak ada dalam kerusakan dalam pekerjaan dan keluargamu. Tidak ada dalam kerusakan masa depan dan kekekalanmu. Allah begitu serius di hari ini bertanya, di manakah engkau? Di mana tempat persembunyianmu? Keluar saudara, karena Allah datang dengan penuh kasih. Jangan terus bersembunyi, karena Allah dalam pandangannya yang begitu tajam, menembus hati dan batin kita, menyelidik kita sedemikian detail. Orang tidak tahu, boleh. Tidak ada orang mungkin yang melihat segala perdosaan kita. Tapi hari ini Allah bertanya, di manakah engkau? Allah melihat dengan jelas sekali setiap detail keberdosaan kita. Dan Dia ingin membereskannya karena Dia mengasihi kita. Saudara, Allah dalam menghadapi keberdosaan, Dia juga menghukum. Ada konsekuensi logis yang diterima oleh manusia. Yang tadi kita sebut, bisa baca. Ada kutuk yang kemudian menimpa mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan, Allah itu memang Allah Maha Kasih. Tapi Dia juga Allah yang Maha Adil. Saudara, ingatlah baik-baik. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Allah akan menghukum kita dalam keberdosaan kita. Oleh segera datang dan berlutut mohon pengampunan kepada Dia. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, tapi Dia juga Allah yang adil, tidak pernah permisif terhadap dosa. Dalam segala keberdosaan, Allah itu penuh kasih sampai saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan janji penebusan. Saudara, di dalam kitab Kejadian, bahkan saudara perhatikan, ini menarik sekali, dua penggambaran tentang penebusan itu diberikan oleh Allah melalui kitab Kejadian. Saudara perhatikan, Yesus dinubuatkan di sini. Pada ayat yang 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itulah kekuasaan Yesus melalui kematiannya, meremukkan kepala si ular, yaitu kuasa maut yang bisa mencengkeram manusia. Itu sudah dipatahkan oleh Yesus.
dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya dia hanya bisa menjadikan Yesus mati, tapi Yesus bisa pakai. Dosa itu tidak membatalkan, sungguh-sungguh. Kalau di sini kita melihat, dosa tidak membatalkan rencana Allah. Dan yang menarik saudara, menarik demikian. Pada yang keempat, apa yang dilakukan Allah dalam menyikapi keberdosaan manusia. Allah menutupi keberdosaan manusia itu dengan anugerahnya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, daun ara itu usaha manusia. Usaha kita membereskan dosa. Usaha kita menyembunyikan dosa dengan segala macam persembunyian tadi. Apakah perbuatan baik yang dilihat orang, apakah kemudian kesibukan pelayanan, ataukah kemudian segala macam aktivitas rohani. Saudara, hal-hal yang seperti itu sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah kita. Pakaian kulit ini adalah inisiatif Allah, yaitu pengorbanan. Dan ini efektif. Saudara, waktu Tuhan memberikan pakaian dengan kulit ini, dia harus mengorbankan binatang. Dia harus membunuh binatang. Dia harus mencurahkan darah binatang itu. Agar kemudian ketelanjangan manusia bisa ditutup. Ini adalah sekali lagi, kalau dalam ayat 15 tadi, nubuatan tentang Yesus. Ini juga nubuatan tentang Yesus. Di mana Kristus harus mencurahkan darahnya. Agar ketelanjangan dosa kita bisa ditutupi oleh pengorbanan itu. Saudara-saudara, penebusan itu begitu mahal dan berasal dari Allah. Kalau kita ingin sekali lagi dipulihkan, kalau kita ingin kemudian mengalami pembaharuan, tidak bisa dengan usaha kita. Tidak bisa dengan apa yang kita lakukan sendiri. Itu hanya kulit ara saja, kulit daun pohon ara saja yang menutupi kita sementara saja. Tapi Tuhan ingin agar kita datang kepada anugerah Tuhan yang memulihkan. Yang keempat, saudara, yang kelima. Sikap Allah ini menarik, yang terakhir. Dia memang mengusir, tapi dia mengusir dengan kasih, bukan dengan kebencian. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dia usir, kamu keluar dari Taman Eden ini. Dan di sebelah timur Taman Eden diberikan malaikat yang dengan pedang bernyala-nyala. Kenapa ini diizinkan, saudara? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau misalkan manusia dalam keberdosaannya tetap di Taman Eden, maka kemudian dia bisa petik itu buah kehidupan itu. Dan dia hidup selama-lamanya dalam dosanya. Dan tentu dia tidak bisa ditebus. Tapi dengan kemudian dalam keberdosaan diusir dari taman itu. Maka saudara, dia tidak kekal di dalam keberdosaan. Masih ada peluang untuk ditebus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah penghakiman Allah sekaligus perlindungan Allah. Saudara mungkin. Di dalam kehidupan saudara menghadapi hukuman Allah yang begitu sakit karena keberdosaan. Terimalah dengan syukur. Dan bila mana saudara ada di dalam dosa, dan saudara diizinkan oleh Tuhan, ditegur oleh penatuamu, oleh hamba Tuhanmu, memang karena untuk itu kami dipanggil, salah satunya untuk menggembalakan saudara. Sakit sekali. Tapi sesungguhnya itu adalah tindakan Allah untuk menyelamatkan saudara. Maka saudara, di dalam tata gereja GKT salah satu aturan yang dituliskan di sana, yaitu soal pendisiplinan jemaat. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Allah sebenarnya. Mungkin begitu sakit yang dia alami oleh Adam dan Hawa. Tapi sesungguhnya itu adalah tindakan kasih Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ringkas, dosa itu merusak relasi, merusak identitas,
dan merusak ciptaan sampai pada akhirnya kita ada di dalam kematian. Respon manusia terhadap dosa hampir selalu sama, bersembunyi, menyangkal, menyalahkan, menutupi diri. Tapi Allah merespon dosa dengan cara ilahi. Ia mencari, Dia menghakimi dengan adil dan menyediakan anugerah penebusan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ini. Kita mungkin saat ini terhilang dalam keberdosaan kita. Tapi izinkan hari ini, bukalah hatimu untuk Allah menemukanmu. Kita berdosa, kita terhilang dalam keberdosaan kita. Kita ada dalam rasa yang tidak layak, merasa telanjang. Kita malu, kita bersembunyi. Tapi hari ini Allah ingin mendatangi kita. Di manakah engkau? Di mana tempat persembunyianmu hari ini? Tuhan mencari. Tidak ada yang tertutup di matanya. Karena Dia melihat dengan detail setiap bagian hidup kita terdalam. Allah memanggil kita. Dia mencari, memanggil. Kalau Dia ingin menghukum kita, biarlah Dia memberikan itu. Karena Dia akan memberikannya dalam keadilan. Dan Dia akan menutupi kita, memulihkan kita dengan anugerahnya. Pertanyaan untuk kemudian kita gumulkan. Di pohon mana saudara sedang bersembunyi? Di pohon mana saya sedang bersembunyi? Dalam keberdosaan saya, siapa yang saat seringkali saya salahkan? Hari ini pertanyaan yang sungguh-sungguh. Apakah saya mau datang kepada Allah apa adanya? Allah ingin mencari dan menemukan kita yang terhilang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Di manakah engkau? Di manakah engkau? Di manakah engkau? Di mana saya, di mana saudara saat ini bersembunyi dalam keberdosaan kita? Allah mencari kita, melihat kita dengan jelas. Dimanapun kita bersembunyi, matanya itu dengan tajam melihat kita hari ini. Dia ingin memanggilmu, memanggilku, memulihkanmu, memulihkanku. Datanglah kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin datang kepadamu. Mohon Tuhan pulihkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan hidup kita terus ada di dalam dosa. Pada saat kita membiarkan dosa itu, maka dosa akan menjadi kebiasaan. Dan pada saat kebiasaan itu terus kita pelihara, maka kita akan diperbudak olehnya. Saudara, janganlah engkau membiarkan dirimu diperbudak oleh dosa. Karena pada saat kita terus-menerus dalam perbudakannya, hubungan kita dengan Allah akan menjadi kering, hambar, dan putus. Hubungan dengan diri kita sendiri juga tidak selesai. Kita memandang diri kita senantiasa tidak cukup baik. Kita terus merasa berdosa, kita terus merasa gelisah. Kita merasa ada sesuatu yang kurang dalam diriku. Hubungan dengan sama kita menjadi buruk. Hubungan dengan pekerjaan kita juga tidak baik-baik saja. Dan ingatlah, bila mana terus-menerus kita dalam dosa, sesungguhnya kematian kekal menanti kita. Bapa di surga, hari ini Engkau mencari kami, terima kasih. Dalam keberdosaan kami, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau melihat kami dengan jelas di tempat-tempat mana kami bersembunyi. Dan Engkau ingin kami keluar dan berlutut di hadapan-Mu, memohon pemulihan-Mu. Hari ini kami datang Tuhan. Kami datang sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan mengampuni kami sungguh-sungguh.
memulihkan kami sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Kasih-Nya yang kita rasakan. Biarlah persembahan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dan didasari oleh firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dengan penuh rasa syukur kita berikan persembahan kita kepada Tuhan sambil menaikkan pujian, jadikan aku saluran berkat. Jalan hidup berliku-liku, banyak sedih dan keluh. Beri terangmu di tempat gelap itu, hirangkanlah yang susah. Pakailah aku jalan berkat-Mu, hidupkulah cahaya-Mu. Jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Hartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau saksi iman teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, hidupkulah cahaya-Mu. Jadikan aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Dengan kasih Bapak Bambang Firmanu akan memimpin kita. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, sungguh luar biasa kemurahan-Mu, anugerah-Mu kepada setiap kami jemaat-Mu di tempat ini, terlebih anugerah keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapa, kami pagi hari ini mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan berkenan menyucikannya bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Dan kami berdoa Tuhan memberkati penatua yang mengelola dengan arif dan bijaksana seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan duduk. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yance. Kepada hambanya saya persilakan.
Saya mengundang penatua pelayan meja bisa mendampingi saya dalam pelayanan perjamuan kudus ini. Silakan Bapak, bisa dibuka. Baik. Oke. Yang ini enggak, yang ini Bapak. Ya, oke. Ya. Oke. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur karena di akhir ibadah ini kita akan menerima perjamuan yang kudus. Di mana hari ini kita diingatkan bahwa sesuai dengan firman Tuhan, kita manusia yang berdosa, yang layak menerima hukuman. Tapi kita beroleh anugerah yang begitu besar dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kematiannya hari ini kita rayakan. Perjamuan kudus ini sungguh mengingatkan akan anugerah Allah melalui pengorbanannya itu. Saudara, perjamuan kudus sekali lagi saya akan sampaikan, mengingatkan kita bahwa pada masa lalu Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia menggantikan kita dalam keberdosaan kita. Dia rela disalibkan sebagai hukuman yang terburuk, yang terberat pada masa itu, untuk menggantikan kita yang berdosa. Agar apa? Agar kutuk yang seharusnya menimpa kita itu ditanggungnya di atas kayu salib. Yang kedua, perjamuan kudus ini mengingatkan bahwa kita yang dulu terpisah dengan Allah, begitu kita menerima pengorbanan Kristus, sesungguhnya kita menjadi satu dengan Allah di dalam Kristus. Seperti pokok anggur, saudara, dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita adalah carang yang dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang berbuah lebat itu. Dan biarlah kemudian hidup kita ini benar-benar akan menerima aliran-aliran baik, berkat-berkat baik dari Allah. Itu terjadi karena pengorbanan Kristus. Dan juga pengorbanan Kristus itu menjadikan kita tidak hanya bersatu dengan Allah, tapi juga kita bersatu dengan sesama kita. Sehingga saudara ingatlah di dalam segala pergumulan hidup saya, saudara, sesungguhnya kita tidak sendiri menghadapinya. Ada saudara-saudara seiman yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya menjadi saudara-saudara bagi kita. Dan yang ketiga, pengorbanan Kristus itu membawa kita di dalam harapan baru, yaitu harapan hidup yang kekal. Kalau tadi kita mendengar firman Allah bahwa akibat dosa yang paling buruk, yaitu menjadikan kita terpisah dari kekekalan, yaitu kita ada di dalam kematian yang terpisah dari Allah. Tapi melalui pengorbanan Kristus, kita diberikan jaminan hidup yang kekal. Di mana dia berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan bila mana tempat itu sudah tersedia, aku akan datang dan membawa engkau kembali ke sana. Harapan yang begitu indah di dalam pengorbanan Kristus. Karena demikian indah pengorbanan Kristus itu yang kita peringati melalui perjamuan kudus itu. Mari kita periksa diri kita sungguh-sungguh. Apakah sesuai dengan firman Tuhan hari ini? Kita mau mengakui dosa kita, datang kepada Tuhan, mohon pengampunan daripada Allah. Apakah kita juga percaya bahwa Kristus itu sungguh mengasihi kita? Dan memang benar adanya, dia mengasihi saya dan saudara. Dan yang ketiga, mari kita bangun komitmen suci. Setelah hari ini, aku mendengar firman Allah, menerima perjamuan kudus. Sungguh-sungguh aku akan hidup kudus, benar di hadapan Allah. Hidup dalam pertobatan sejati di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih atas anugerah-Mu yang memanggil kami di meja perjamuan kudus ini. Sebentar kami akan menerima perjamuan ini ya Tuhan,
layakkanlah diri kami, sehingga sungguh ya Tuhan, kami benar-benar dapat menikmati perjamuan ini dengan berkat dan anugerah Tuhan. Perjamuan ini sungguh menjadi berkat bagi kerohanian kami. Iman kami disegarkan, harapan kami ditumbuhkan, kasih kami sungguh-sungguh menjadi hidup kembali. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati perjamuan ini dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Selanjutnya saudara-saudara, dia juga mengambil cawan. Dia mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa saudara yang boleh mengikuti perjamuan kudus ini? Yang pertama yaitu saudara yang sudah dibaptiskan pada masa kanak-kanak dan sudah disidi pada masa dewasa, di mana saudara mengikrarkan iman saudara secara pribadi, secara dewasa. Dan yang kedua, yaitu saudara yang mungkin belum dibaptiskan kanak-kanak, tapi sudah dibaptiskan pada masa dewasa. Dan yang ketiga, saudara yang sudah mempersiapkan diri, menguji diri sungguh-sungguh di hadapan Allah. Semua saudara yang memenuhi syarat seperti saya sebutkan tadi, saudara bisa bangkit berdiri. Saudara yang belum memenuhi syarat, silakan saudara duduk dan menunggu waktu saudara. Kita akan membagikan sakramen perjamuan kudus ini. Pelayan meja akan melayani saudara sambil kita menyanyikan lagu Roti Hidup Jiwa. Inilah tubuh dan darah Tuhan bagikan padamu. Tubuh darah Tuhan bagikan padamu. Inilah tubuh dan darah Tuhan bagikan padamu. Inilah tubuh dan darah Tuhan. 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 Dalam kitab kudus ku carimu, ku rindu padamu, roti hidup. Yesus roti hidup telah diberikan, ajarkan tubuhnya lambang roti di meja perjamuan kena dia mati. Syukur puji Tuhan ku datanglah. Inilah tubuh dan darah Tuhan. 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 Syukur puji Tuhan ku datanglah.
Saudara, saya ingin perjamuan kudus ini menjadi pengalaman iman saudara. Baca baik-baik ayat yang ada di dalam roti perjamuan. Ingatlah baik-baik, itu adalah pesan Tuhan bagimu. Mari kita nikmati perjamuan kudus ini. Saudara, mari kita angkat roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan untuk dosa-dosa kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman dan rasa syukur, mari kita makan roti yang adalah lambang tubuh Tuhan. Selanjutnya mari kita angkat cawan yang adalah lambang darah Tuhan Yesus yang dicurahkan untuk dosa-dosa kita. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan iman dan rasa syukur, mari kita minum air anggur yang adalah lambang darah Tuhan yang dicurahkan untuk menebus dosa kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami manusia yang berdosa ini beroleh anugerah Tuhan yang membebaskan, yang memerdekakan, yang menggembirakan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang terbebas. Bukan lagi budak, tapi kami orang merdeka. Bukan lagi orang-orang yang ada dalam ketakutan, tapi orang yang ada dalam keberanian percaya di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan melalui perjamuan kudus ini, mereka yang sakit sungguh akan mengalami jamahan daripada Tuhan. Disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang ada dalam kelemahan iman akan sungguh dilawat oleh Tuhan. Sehingga mereka ada dalam kebangunan rohani yang baru. Mereka yang ada di dalam keberdosaan yang telah mereka hidupi demikian lama. Sehingga mereka menjadi budak-budak dosa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengalami kemerdekaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan berkat-Mu melalui perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur Tuhan sungguh mengasihi kita melalui peribadahan ini. Biarlah kita pulang dengan segala keberkatan daripada Tuhan. Biarlah kita pulang sebagai orang-orang yang merdeka dan diperbarui oleh Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita kembalikan segala pujian dan hormat kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Selama ini mungkin kita ada di dalam ketakutan, kita ada di dalam kegentaran, kita ada dalam kegelisahan. Hari ini firman Allah mengajar kita, Dia mencarimu, Dia mencariku, untuk memulihkan kita dari segala keberdosaan kita. Dia menebus dan membersihkan kita dari segala dosa yang membebani kita. Sekarang pulanglah engkau sebagai orang-orang yang merdeka, orang-orang dengan komitmen pertobatan yang baru, orang-orang yang keluar sebagai orang yang merdeka di dalam penebusan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Allah Anak, persekutuan penghiburan Roh Kudus, kiranya turun atasmu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati.